الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على أشرف البشر في الجنة والصبا والشبع في المدينة وشهداء المنية وصلى إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد الوداع وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الغيوري وسيدنا أبي الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام المالكي القادري والإمام أحمد الحنبلي ولي عبدك الشيخنا محمد خليل البنكلاني ومصنف هذا الكتاب شيخ مسلم وشيخ حيد الأسقلاني وشيخ محمد بن علاء وشهيد الشيخ العسراني وشهيد كريم ميمون وشيخ شمس العارفين وشيخ المنور وشيخ محمد العظيم وشيخ وعن سيد وشيخنا وشيخهم وفروعهم إن الله تعالى يحمينا بحمايته ويميتنا بمدده وينفعنا ببركته وأنوارهم وشررهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, ya. Sekarang sunnah-sunnahnya wudhu kemarin telah menjelaskan tentang apa? Arkanul wudhu, ya. Arkanul, rukun-rukunnya. Kemudian selain dari hal-hal yang wajib kita lakukan di waktu, karena dalam satu amalia itu tidak seluruhnya semuanya itu adalah wajib. Contoh wudu, tidak semuanya pekerjaan wudu itu wajib. Begitu pula sholat, tidak semuanya apa yang kita lakukan dalam sholat itu wajib. Sehingga dalam kitab Sulamut Taufik, itu dijelaskan bahwa di antara kewajiban seorang muslim itu adalah meyakini hal yang wajib menjadi wajib, tetap pada kewajibannya wajib dilakukan, dan meyakini perkara sunnah itu sebagai sunnah. Paham ya? Meyakini perkara sunnah adalah perkara yang sunnah. Apa arti sunnah? Bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Di dalam wudhu itu tidak semuanya itu adalah wajib. Contohnya seperti apa? Seperti mengusap kedua telinga. Ini tidak wajib. Mengapa demikian? Nanti ada keterangan. Begitu pula di bacaan-bacaan di dalam sholat. Nah, kenapa Ustadz kita dipelajari baik dari pekerjaan yang wajib dan juga pekerjaan yang sunnah? Kenapa kok kita diajari yang namanya kalau yang ini yang wajib, kalau yang ini sunnah? Kenapa harus kita mempelajari itu semuanya dan mempraktekkan itu semua? Agar supaya amaliyah kita menjadi sempurna.
Berbeda dengan amaliyah yang hanya wajib-wajibnya saja. Kalau cuma wajib-wajibnya saja, nanti sholat itu tidak usah pakai baju. Karena auratnya laki-laki itu pusar sampai lutut. Ya enggak? Tapi apakah pantas kita sholat berak acung-cung tape, sarung sampai sini, langsung apa aja? Sahkah sholatnya Ustaz? Sah. Tapi tidak ada gak beretika. Makanya perkara wajib amaliyah itu pasti di dalam amaliyah tersebut pasti ada selingannya. Apa selingannya? Yaitu perkara sunnah. Makanya dalam bab ini selain kita sudah membahas tentang hal-hal yang wajib kita lakukan di saat wudu, maka diselingi dengan hal-hal yang sunnah kita lakukan di saat wudu. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah ya, apa arti sunnah? Iya. Secara bahasa, sunnah itu adalah kebiasaan. Hal yang terjadi berulang-ulang, itu namanya sunnah. Hal yang terjadi berulang-ulang, itu namanya sunnah. Namun ada beberapa makna sunnah. Jadi nanti jangan kabur dalam memaknai sunnah ini, jangan sampai kabur. Ada sunnah itu statusnya sebagai hukum taklif, hukum fikhiyah, hukum taklif. Ada yang mendefinisikan sunnah itu dari ilmu hadis. Beda. Makanya kita harus ikut sunnah. Maksud yang diikut sunnah itu adalah sabda Rasul. Ini definisi sunnah yang disandarkan kepada Rasul. Apa? Yaitu segala bentuk sabda, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Itu namanya sunnah. Kalau sabda Rasulullah itu namanya sunnah. Perbuatan Rasulullah itu juga sunnah. Tapi dari arti yang lain. Berbeda dengan sunnah sebagai status hukum fikih. Ini terkadang ini bolak-balik, karena mendefinisikannya itu gak jelas. Nah, yang kita bicarakan pada bab ini adalah bab sunnahnya wudu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang sunnah kita lakukan. Dengan demikian, seandainya sengaja kita tinggalkan, efeknya itu macam-macam kalau perkara sunnah. Kalau sunnahnya itu sampai sunnah muakkadah, sering dilakukan oleh Rasulullah, ketika kita sengaja meninggalkannya akan menjadi makruh. Contoh, makan tanpa bismillah. Itu pekerjaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Seandainya ada orang makan tanpa bismillah, maka dia mukhalifun lis-sunnah, menyalahi sunnah. Artinya apa? Dia itu makannya itu dalam kondisi hukumnya Makanya sunnah.
Makanya orang-orang yang datang ke Indonesia itu namanya Sunan, tapi bukan Sunandar. Sunan ya, Sunan. Mengapa mereka itu mendapat julukan Sunan? Karena mereka merepresentasikan, mendakwahkan Islam ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan sunnah. Sunnah ketika dijamakkan, ketika bentuknya bentuk plural, kalau tunggal itu sunnatun, tapi kalau bentuk jamaknya itu namanya sunan. Beberapa sunnah, sunanun. Makanya dakwah Wali Songo itu disebut dengan ada sunan ini, sunan ini, sunan ini. Apa alasannya mereka mendapatkan sunan, mendapatkan julukan sunan? Karena mereka itu mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan khurafat sebagaimana pernyataan-pernyataan orang-orang yang gak jelas itu. Dan sekarang kan banyak ustaz-ustaz karbitan tidak mempercayai Wali Songo. Bangsa kita ini sudah dijajah tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi sisi ideologi bangsa kita itu dijajah. Di antaranya kita itu tidak tahu terhadap sejarah bangsa kita sendiri. Kita akan lupa terhadap sejarah bangsa kita sendiri. Dibuat lupa. Banyak kita yang tak peduli dengan sejarah bangsa kita itu. Yang terkadang dalam buku sejarah disebutkan bahwa negara kita ini merdeka dengan bambu runcing. Ini kan lebay. Padahal negara kita itu adalah negara yang berperadaban. Yang lain itu masih negara kayu, musimnya masih musim kayu. Negara Indonesia ini sudah pintar untuk membuat besi. Terbukti meriam yang dibuat itu adalah buatan Jepara. Meriam yang dipakai Belanda untuk menyerang Indonesia itu adalah buatan Jepara. Artinya bagaimana Indonesia itu sudah menjadi orang yang berperadaban. Makanya ini sedikit membahas tentang sejarah. Begitu pula ketika kita mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru kita, melalui masyayikh, melalui guru. Ini penting. Jangan sampai kita lupa terhadap sejarah. Mulai dari itu mau. Hunyu pote nak ikut hunyu pote. Oh aing nggak pote. Mereka tahu nggak orang? Ada boleh. Gue nggak tahu anak siapa. Orang tua saya siapa? Nah ini yang akan dijajah, akan dicekoki kepada bangsa-bangsa kita. Tawassul bid'ah, tawassul musyrik, tawassul akan dihilangkan yang seperti ini. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah putus di mata rantai kita dengan para guru, dengan para orang-orang terdahulu, maka hancurlah bangsa. Ini pemahaman tentang sunnah. Jadi kenapa kok disebut dengan sunnah? Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu terus berantai sampai kepada kita. Wa sunanuhu asyaratu asya. Adapun sunnah-sunnahnya itu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. At-tasmiyatu adalah membaca basmalah. Ini cerita. Hadis ini cerita.
Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, bahwa suatu saat itu sahabat Nabi, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Suatu saat itu, suatu hari itu, para sahabat mencarikan air wudhu untuk Nabi. Falam yajidu ma'an, lalu mereka tak menemukan air sedikit. Artinya ya tak menemukan air untuk digunakan wudhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'un, apakah di antara kalian itu punya sedikit air? Sedikit. Fa'utiya bima'in, lalu kemudian Rasulullah itu diberikan air sedikit. Fawada'a yadahu fil ina'i, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya itu di atas wadah yang berisi air. Alladzi fihi ma'un, tsumma qala tawaddu bismillahirrahmanirrahim. Wuduklah kalian semua dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tawaddu bismillahirrahmanirrahim. Berwuduklah kalian semua dengan nama Allah. Ail qailina dzalika, artinya mengucap sambil mengucap bismillahirrahmanirrahim. Fara'aitul ma'a yafuru min baini asabihi, lalu kemudian itu air itu memancar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawaddo'a nahwu sab'ina rajulan, sampai yang berwudu itu sampai 70 orang laki-laki. Cukup untuk wudu petong bolong. Berbeda dengan santri sekarang. Satembo untuk basuh muka, satembo basuh tangan. Ada apa nguras jeding? Angkui tembo. Oh, tak satembo Ustaz. Kenapa? Saya cedek. Untuk berapa kali? 1 kali. Suam. Mandi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai memerintahkan kita untuk tidak isyraf. Untuk takut korang pote, tidak ikut sedih. Nah, ini menunjukkan bahwa barokahnya bismillah. Makanya setiap perkara yang memiliki nilai baik, kullu amrin dibalillahi yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtah. Setiap amaliyah, setiap sesuatu yang memiliki nilai positif baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Apa abtar? Abtar itu dimaknai qalilul barakah, kurang berkahnya. Karena sampean itu akan langsung tanpa bismillah. Makanya kadang-kadang santri itu ngomong, kalau sudah makan itu banyak, cuma macam bismillah. Apa kenyang gak ada? Karena mulai yang bumi setan ya. Ini akal-akalannya santri. Itu termasuk pengalaman Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffaini, dan mencuci, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihi ma'al ina'a, sebelum kita mencelupkan kedua tangan kita ke dalam bejana atau wadah yang berisi air. Khawatir kenapa? Katanya karena di dalam satu hadis, kalau malam hari itu tidur, kita tidak tahu tangan ini itu mampir kemana saja. Ya pada saya buka luar,
boleh sih nggak ria ya kan nggak tahu. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kamu itu bangun tidur dan mau wudhu, jangan langsung mencelupkan telapak tangan kita ke dalam wadah yang berisi air. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu tangan kita itu mampir kemana saja di waktu tidur. Apa mampir dalam? Mampir ke sini? Ya enggak? Tidak tak? Sehingga disunnahkan bagi kita sebelum mencelupkan kedua telapak tangan kita ke tempat yang berisi air itu dibasuh terlebih dahulu. Makanya qabla idkhalihi ma'al ina'ah, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian wal madmadah dan madmadah berku. Ini sudah mulai apa? Kalau zaman sekarang itu apa namanya? Istilahnya hand sanitizer. Sanitasi ya. Mas. Iya. Cuci tangan. Ya, tapi cuma ada yang kurang di sini. Apa? Gara-gara jarang madmadah dan istinsyak akhirnya di swab. Yorak sampai sini. Makanya ada kesunahan yang namanya istinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu nyedot air sampai khusyum. Menyedot air waktu wudhu sampai khusyum. Khusyum ini pangkal hidung di sini khusyum. Katanya teman-teman JRA, ini Sena ini lebih paham ini daripada saya. Khusyum ini adalah makwal jin katanya. Khusyum itu adalah makwal jin. Khusyum ini adalah tempatnya jin. Karena kenapa? Karena tempat menumpuknya kerak di sini. Gara-gara sekarang menjadi ibroh kepada umat-umat yang gak pernah istinsyak, akhirnya swab. Ya orang. Akhirnya ada satu pakar dokter yang mengatakan bahwa agar supaya terbebas dari virus dan lain sebagainya, maka perbanyak yang namanya istinsyak ditambah dengan air garam sebagaimana syaratnya dari Syekh. Saya dari beliaunya ini. Peti negatif Ustaz, insya Allah negatif. Makanya sekarang yang diserang apa? Yang diserang hidung, tenggorokan, ya kan? Yang diserang oleh virus. Maka apa punya matmam? Berkumur dan istinsyak. Berkumur kalau bisa berkumur sampai pangkal tenggorok. Iya, diajak sampai ke dalam. Orang ngenom. Kalau nyedot air sampai di sini. Sudah pernah merasakan, saya rasakan. Kapan itu? Di saat saya itu kehilangan rasa dan bau. Pernah Ustaz, pernah. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi. Sedot pakai air garam sampai sini. Panas Ustaz, ya panas. Tapi alhamdulillah. Makanya sunnah, tapi ini tetap statusnya sebagai sunnah roh, bukan sebagai terapi pengobatan. Ingat ya, jangan sampai salah. Nanti bilang sholat itu sehat, karena ketika diteliti begini orang itu akan menghilangkan penyakit yang namanya penyakit kolesterol ila akhiri. Sholat itu bukan olahraga. Tapi yang penting ada fungsinya. Wallahu a'lam. Itu berarti sebagian karomah yang diberikan oleh Allah kepada umat. Pernah istinsyak sampai sini? Pernah ya? Istinsyak sampai sini. Makanya kalau nggak orang-orang yang nggak sering istinsyak itu, yang jarang-jarang istinsyak, kalau sudah waktunya ngantuk itu
kayak ayam kena flu, mantuk-mantuk aja. Apalagi kalau suruh bangun subuh mantuk-mantuk. Itu banyak apanya katanya? Banyak apanya? Banyak apa? Banyak yang namanya tumbukan balgom atau balgom. Tahu balgom? Kerak ya. Tumbukannya balgom itu banyak. Kerak. Benih kerak. Alias kalau dalam bahasa Inggris Timurnya kusem. Ini penting sekali. Makanya kalau gurah ya. Kalau gurah itu ya ditetesin racikan sampai balgom itu keluar. Makanya di dalam Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwa seorang thalibul ilmi harus banyak-banyak menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan balgom itu bertambah, kerak itu bertambah. Seperti apa saja Ustaz? Contoh, makan sambil minum. Maksudnya Ustaz, makan sambil minum bagaimana? Ya makan dapat 3 suapan, belum selesai makan minum duluan. Calekin Ustaz, tak calekin ada remah. Baru berapa kunyahan saja sudah ditelan, calekin. Di antaranya apa lagi Ustaz? Banyak sih. Makan sambil tidur. Maksudnya makan sambil tidur, apa orang tidur mimpi langsung makan? Ya bukan begitu. Tiduran sambil tiduran. Nah, ini juga tidak baik. Pembahasan orang sepuh coba jauh. Jangan makan sambil coba. Kalau lemos ya lagi. Kalau bahasanya orang tua itu lemos. Apa? Lemos itu kalau diperintah itu lelet. Jong, nak jong. Engki, ampu celok telur kali. Ampu kiri boy. Itu namanya lemos. Tak tuh. Wa mashu jami'ir ra'si, dan yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Ini menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Maliki harus seluruhnya. Kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah seperempat. Saya ini. Makanya kalau nanti kita mau intiqalul madhab, contoh intiqalul madhab, karena kita akan pergi haji, mau menggunakan wudhunya Imam Malik, maka caranya itu Imam Malik itu memiliki 2 perbedaan. Di antaranya perbedaan yang sangat di dalam rukun-rukunnya wudhu, di antaranya adalah ketika mengusap kepala itu harus diusap seluruhnya. Bagaimana kalau pakai songkok Ustaz? Kalau Rasulullah pakai sorban, ya sak sorbannya diusap. Sak sorbannya. Kalau mandi Ustaz gimana? Nah, ini lagi kesunahan yang jarang sekali kita pakai sampai sekarang ini. Ketika masuk kamar mandi kita tidak menggunakan penutup kepala. Di antara kesunahan masuk kamar mandi adalah menggunakan penutup. Yang kedua menggunakan alas kaki. Ini kesunahan yang jarang sekali kita. Saya sendiri pun ya, tapi ya memang karena ini statusnya adalah sunnah, jangan sampai ini berubah menjadi wajib. Tapi jangan sampai status sunnah ini akan hilang gara-gara tidak ada sama sekali orang yang melakukan. Kok malah yang dilakukan oleh artis-artis iklan di saat mau mandi.
Iya enggak? Iya kan? Yang dipraktekkan di saat mandi, apalagi iklannya iklan sabun. Bukan lihat iklannya, lihat apa? Lihat orang. Di antaranya ya, Anda percaya kalau mau masuk jeding, kadang-kadang teman-teman itu mau apa? Kalau mau buang air kecil, itu biasanya naruh songkoknya dulu. Ya kan? Padahal harusnya kalau cuma buang air kecil ya sak songkok-songkoknya Mas. Ya bukan masuk ke dalam WC ya, tidak dipakai maksudnya. Kalau cuma berbuang air. Yang ketiga yang jarang dipakai sekarang, karena sekarang ini sudah tidak ada jeding raksasa. Apa? Masuk kamar mandi dalam kondisi telanjang bulat. Harusnya sunnahnya itu harus dalam kondisi pakai telesan. Makanya dulu pondok-pondok dulu itu jedingnya itu gak ada sekat, lepas, jeding raksasa. Kenapa dikatakan jeding raksasa? Besar sekali. Biar kenapa? Biar sama temannya itu malu. Tapi yang namanya santri pada polana pada lagi ya pada atau yolan gak aktif. Ya kan? Ini diantara kesunahan dukhulul khola, itu diantara kesunahan dukhulul khola, masuk ke dalam kamar mandi itu adalah tidak dalam kondisi telanjang pakai telesan. Jarang sekali, apalagi musimnya musim panas ya pakai telesan, tak fokus saya. Apalagi yang perempuan. Wa mashul udhunaini, dan mengusap ya, memashul udhunaini dan mengusap kedua telinga bil musabbihah, dengan terujuk. Jadi ini ya, musabbihah ini yang masuk ke dalam lubang telinga. Ini yang apa? Yang meratakan air di sini nih. Ini juga. Ini kan lempitan-lempitan yang kayak gini ini penting diratakan. Nah, jari jempol ini ada di luar daun telinga. Zahirihi ma, baik luarnya, wa batinihi ma, dan dalamnya, luar dan dalam, bimain jadidin, dengan air yang baru, dengan air yang baru. Artinya benih aing reka. Wa takhlilul lihyatil katsati, dan menyela-nyela jenggot yang tebal, bukan yang panjang. Jenggot yang tebal, menyela-nyela. Artinya memang sunnahnya Rasul adalah punya jenggot, kecuali perempuan. Nggak usah pakai jenggot. Nah, itu ya. Jadi harus tepat waktu. Maksudnya ya, memaksakan sunnah itu ya harus tepat sasaran. Ada orang nggak punya jenggot dipaksa jenggotan, ini kan parah banget. Karena ini sunnah Rasul, harus jenggotan. Kalau tidak jenggotan, tidak ikut sunnah Rasul. Kalau tidak ikut sunnah Rasul, maka sesat. Waduh, orang tidak jenggotan sesat. Berarti perempuan banyak yang tidak jenggotan, sesat semua nanti. Jadi letakkan sunnah itu sesuai dengan porsinya. Letakkan sunnah itu dengan porsi. Nanti memaksakan, saya tidak punya jenggot. Kamu laki-laki? Iya, laki-laki. Punya jenggot? Enggak. Kering. Oh, harus dikering. Memaksakan untuk jenggot? Ya enggak usah. Ya kalau seperti kameramen,
Ini kan sudah punya, ya sudah punya saja kayak, ya punya saja. Apalagi nanti lebih sunnah lagi nanti. Kalau dulu semir merah Ustaz, sunnah Ustaz. Ya sekarang semir merah sunnah. Montak seperti rangga semua ini. Jadi letakkan posisi sunnah itu pada porsinya yang tepat. Jangan sampai memaksakan sunnah, akhirnya itu tak pantas. Rasulullah itu jenggotnya agak merah karena disemir merah. Iya, setelah orangnya sudah tidak putih. Saya tidak bilang hitam ya, tidak putih saja kayak gitu. Lalu semir merah atas bawah, baik kepala dan jenggot. Wah ini serem. Montak sampuni jin tomang. Tapi ini tetap sunnah. Jadi saya itu punya jenggot. Tapi kalau jenggot yang takhlilul lihyah al-kathah ini bagi orang yang memiliki jenggot yang tebal, bukan jenggot yang panjang. Jenggotnya itu tebal. Artinya gimana? Jenggot tebal itu sekiranya kulit di bawahnya jenggot ini tak kelihatan, itu sudah dikategorikan tebal. Kayak punya kameramen, ya sedikit ada yang tebal. Akhirnya itu tidak usah apa? Nggak usah yang namanya rusak lagi, nggak usah. Cukup begini. Tapi kalau jenggot yang kayak saya ini namanya jenggot nanggung alias rang-rang. Ini wajib, bukan sunnah takhlil, bukan sunnah di sela, tapi wajib. Makanya kalau saya ini kalau waktu wudu harus sempurna, ini harus kena sak bawah-bawahnya. Kalau jenggot seperti saya ini. Kalau yang kayak kameramen ini, yang di tengah itu maksudnya, itu kan tidak kelihatan kulitnya, maka itu cukup dari luar saja, cukup. Caranya takhlil bagaimana? Begini, 3 kan, luarnya wajib, luarnya, yang penting luarnya saja, luar di sini. Bukan pas langsung wudu, di sini wudu juga. Sambil nyiram 2 kali. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan sisi kanan daripada sisi kiri bagi anggota yang memiliki kanan kiri. Contohnya anggota yang memiliki kanan kiri seperti apa? Tangan dan kaki. Kalau wajah, ya ndak. Karena mendahulukan tangan sisi kanan, Ustaz. Berarti kalau basuh wajah yang kanan dulu, separuh. Nanti yang kiri. Ya nggak begitu juga. Makanya letakkan sunnah pada porsinya. Artinya mendahulukan sisi kanan itu artinya pada anggota yang memiliki 2 sisi. Kalau wajah ya udah 2 sisi, ya 1 aja. Nanti basuh wajah separuh diukur lagi, tidak ya? Kecuali bedak. Mana bedak kan kadang-kadang kayak gitu. Karena ada pipi kanan, ada pipi kiri. Bedak. Yang ini termasuk wajib. Nah, kalau telinga juga bukan termasuk wajah. Telinga itu bukan termasuk wajah. Karena kenapa? Karena Rasulullah, seandainya fi'lur Rasul itu tidak berulang-ulang melakukan mengusap telinga, niscaya ada persangkaan bahwa telinga itu masuk bagian dari wajah. Tapi karena Rasulullah itu menggunakan air yang baru di saat mengusap telinga, maka ulama menyatakan bahwa telinga itu bukan bagian dari wajah. Dan itu kejadian itu terjadi berulang.
Jadi diteliti. Maka namun nanti guru, melambak sahabat itu punya guru Rasulullah itu diteliti. Jangankan sampai wudhunya, sampai buang hajatnya diteliti. Iya, nanti di bab qadil hajat itu ada seorang sahabat melihat Rasulullah qadail hajat tidak menghadap kiblat. Berarti ini sahabat meneliti. Melihat Rasulullah qadail hajat, buang air besar itu tidak menghadap kiblat. Berarti kan melihat dengan mata kepala sahabat. Oh, kuruna buang hajat toro KWC. Apa tujuannya? Karena pentingnya punya guru itu tengkala pada guru itu toro. Tidak hanya di saat kita itu belajar, tapi di luar kita belajar, kita juga meneliti dan memperhatikan apa yang menjadi amaliyah guru. Makanya kan ada santri itu nakal kan, santri nakal. Kadang-kadang gurunya itu diincengi, diteliti, diintip apa yang dikerjakan guru saya. Kok bisa alim begini? Ini santri nakal, tapi bukan saya menyarankan sampean itu ngintip sama Ustaz Muhlas, itu suul adab, bukan begitu maksudnya. Artinya berguru itu memang betul-betul tidak hanya berguru itu saya berguru hanya dalam satu majelis berguru, tidak begitu. Tapi guru itu digugu dan ditiru, digugu ya ilmunya, ya ditiru amali. Namanya guru, digugu apanya? Ilmu, ditiru amali. Sehingga ada adab guru kepada murid, ada adab murid kepada guru. Kalau sahabat itu detail betul ya. Berguru kepada Rasulullah itu detail, sangat detail. Jadi segala apa yang menjadi hadiahnya Rasulullah oleh para sahabat itu diteliti betul. Begitu. Sampai hal-hal yang memang itu pribadi, karena itu sangat penting. Terkadang Rasulullah itu satu bak mandi dengan Sayyidah Aisyah. Terus hal-hal yang pribadi. Tujuannya agar supaya umat ini memiliki tuntunan, memiliki pedoman yang betul-betul jelas. Makanya sahabat ketika Rasulullah ketika da'u kalau kamu itu qadil hajat jangan sampai menghadap kiblat. Itu sampai diintip sama para sahabat. Rasulullah itu kalau qadil hajat bagaimana sih? Di Madinah dia menghadap timur. Loh, kenapa Ustaz? Karena posisi Madinah itu berada di sisi utaranya kota Makkah. Nanti ada di bab qadail hajat. Nanti ada, ini bab tengkai. Wa taharatu thalathan. Dan nah ini ya, takdimul yumna alal yusra, mendahulukan sisi kanan daripada sisi kiri. Itu pun juga harus sesuai dengan porsinya. Ingat ya, mendahulukan sisi kanan dan sisi kiri itu harus tepat pada porsinya. Seperti apa Ustaz? Seperti melakukan sesuatu yang memiliki nilai baik, tidak memiliki kesan buruk. Kesan buruk seperti apa? Cewek pakai tangan kanan, setelah itu basuh sedikit langsung ngumpak nasi. Oh, lemak itu ya. Makanya perlu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, nanti ada kesan buruk. Nah, kalau terkesan buruk, maka yang didahulukan adalah sisi kiri. Contohnya seperti apa? Masuk
C. Maka yang didahulukan kaki kiri. Ya. Masuk ke tempat yang angker, mendahulukan sisi kanan kiri. Keluar dari masjid, pakai kaki kiri. Masuk masjid, kanan. Keluar kamar mandi, kanan. Jadi kebalikan. Kalau dahulu yang pertama kali itu kiri, maka balikannya adalah kanan. Terus begitu. Ini yang disebut dengan taqdimul yumna alal yusra. Dari setiap apapun, dari setiap pekerjaan apapun yang memiliki kesan terkesan baik. Makan, ya, memberi, bersalaman, dan lain sebagainya. Itu memiliki kesan baik. Wa taharatu thalathan dan bersuci sebanyak 3 kali. Taharah secara 3 kali. Artinya setelah kita menyempurnakan basuhan yang wajib, maka diulang sebanyak 3 kali. Ini setelah sempurnanya basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib itu setelah dirasa sudah sempurna, contoh basuh wajah belum sempurna, maka sempurnakan dulu. Setelah itu baru diulang 3 kali. Selesai, sempurnakan dulu basuh wajah ini, baru setelah itu 3. Begitu pula ketika basuh tangan. Makanya di antara kesunahan yang belum disebutkan di sini adalah ad-dalku. Apa? Digosok. Kalau basuh tangan diginikan. Menurut mazhab Imam Malik, ini wajib ad-dalku ini digosok. Kalau menurut Imam Syafi'i ya tidak, tidak. Tapi yang sunat untuk ad-dalku. Yang terakhir adalah wal muwalatu dan bersegera di dalam wudu. Segera dalam wudu, dalam melaksanakan wudu itu segera. Maksudnya bagaimana? Jangan pakai wudu kreditan. Tahu wudu kreditan? Tahu wudu kreditan enggak? Iya, wudu kreditan itu basuh wajah dulu. Setelah itu tinggal sampai kering. Basuh wajah di sini dengan basuh tangan. Nanti kepala di utara. Ini namanya wudu kreditan ini. Tapi kan tidak ada ya. Tidak ada wudu kreditan, tidak ada. Yang ada itu mandi kreditan. Mandi besar kreditan ada. Biasanya itu didahulukan kalau lagi dingin, sangat dingin, itu mandi besar karena junub dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang dari saking dinginnya kita itu cuma nyelupitan nawaitul muslim. Lanjutannya besok bola aja dulu. Nah, ini namanya ada bahasa muwalah. Tapi muwalah itu tidak wajib. Seandainya wudunya itu kreditan, dia tidak apa-apa. Ya tapi masa wudu kreditan, semuanya kreditan. Sepeda motor kreditan, HP kreditan, rumah kreditan, ila akhirih semuanya. Wudunya pun kreditan, masa sholatnya juga dikredit. Nah, ini namanya mualah, bersegera untuk melaksanakan wudu. Jangan sekiranya gimana? Sekiranya di saat kita membasuh muka, ketika basuh tangan, muka masih belum kering. Ini yang disebut dengan mualah. Berbeda halnya kepada wudunya sahibud darurah. Sahibud darurah ini nanti kalau laki-laki yang berpenyakit, ya perempuan juga yang berpenyakit. Contoh, perempuan yang mustahadah, yang pernah mengalami istihadah. Sudah pernah haid? Sudah. Pernah mengalami istihadah? Belum ya? Belum. Kalau sudah mengalami istihadah, maka mereka itu digolongkan sebagai ahli darurah, sahibud darurah.
Apa? Orang yang memiliki darurat. Mau sholat darah keluar, sholat kita terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Loh kenapa Ustaz? Nah, jangan bilang itu adalah darah haid. Darah haid sebulan penuh. Itu murni darah haid. Itu pendarahan. Darah haid sebulan penuh. Nanti bilang, oh saya orang mau tak apa aja. Tak ngening. Kalau kuatna sampai 15 hari tak ngening. Masuk akal masih dari tanggal hari pertama sampai 15 hari masuk akal. Kenapa tak sholat? Lagi halangan. 20 hari. Kenapa tak sholat? Halangan. Apanya ini? Maka cara wuduknya bagaimana? Cara wuduknya perempuan ataupun laki-laki yang terkena penyakit beser. Beser ya. Yang kena beser, cer.